wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ketemu lagi bersama saya di video pembelajaran. Kali ini kita coba bahas materi Adobe Photoshop, pengolahan gambar. Sebelum kita praktekkan langsung pengolahan gambarnya, terlebih dahulu kita lihat dulu ya ilustrasinya. Jadi nanti kita persiapkan beberapa gambar, di mana gambar di sini anggaplah atau diberi nama JG1, 2, dan 3. Kemudian ada JG utama. Di sini artinya kita nanti siapkan 4 macam gambar, 4 buah gambar dengan tema yang sama. Nah, nanti kita buat seperti ini. Nah, fungsinya adalah atau tujuannya adalah kita buat atau mengolah gambar seperti ini biasanya digunakan untuk pembuatan pamflet ataupun iklan seperti ini. Jadi mengiklankan suatu tempat atau suatu objek di mana objek tersebut sama dengan angle foto yang berbeda. Seperti ini kurang lebih ya. Jadi nanti ini ada JG utama, gambar utama yang akan dijadikan background. Kemudian ini JG 1, 2, dan 3 yang akan dijadikan foto tambahan pelengkap. Kemudian setelah ini boleh ditambahkan dengan tulisan-tulisan iklannya seperti misalkan kunjungilah dan sebagainya. Oke, itu pengetahuan dasarnya. Kemudian yang kedua adalah pixel. Kita bahas dulu pixel. Tentu saja gambar yang kita ambil baik itu dari kamera, handphone, kamera digital ataupun yang lainnya tentu memiliki pixel yang berbeda. Di mana pixel di sini adalah menentukan ketajaman atau keterangan sebuah gambar. Makin besar pixelnya, makin tajam resolusinya ketika gambar tersebut diperbesar. Makin kecil resolusi pixelnya, ketika kita perbesar gambarnya makin pecah. Seperti itu ya pixel. Nah, makanya nanti kita atur dulu pixelnya dari 4 gambar tersebut. Untuk gambar yang utama tentu harus memiliki pixel yang besar. Kalau untuk gambar yang kecil ini cukup menggunakan pixel yang kecil. Di sini ada aturan-aturan atau angka-angka yang sudah kita setting, tapi nanti kita tidak terlalu ke aturan sini ya. Pada dasarnya bebas, kita mau atur berapa pixelnya. Contohnya di sini 1704. Nah, kita mau menggunakan pixel 2000, menggunakan pixel 1000 juga nggak masalah. Yang penting pixel yang utama ini adalah lebih besar dan pixel yang kecil ini lebih kecil nanti pixelnya. Oke, langsung ke Adobe Photoshop-nya. Nah, saya sudah siapkan beberapa gambar. Ada 2 macam gambar. Yang pertama di sini ada gambar sandal dengan 4 warna atau 4 variasi. Kemudian ada gambar printer dengan 4 variasi juga ya. 3 variasi yang ini agak kecil. Kemudian nanti kita gabungkan seperti ini. Oke, mulai dari gambar yang pertama dulu, gambar sepatu. Di Adobe Photoshop-nya tadi sudah disiapkan atau dibuka. Kita buka gambar yang akan kita olah. Boleh dengan cara klik file open, atau gambar yang akan kita gunakan kita tinggal tarik ke halaman Adobe Photoshop seperti ini. Jadi ditarik saja langsung ya, atau di drag. Oke, selesai. Kita coba kepinggirkan dulu gambar-gambarnya. Nah, berbicara tadi masalah pixel, apa itu pixel, bagaimana pengaturannya dan seterusnya, kita coba lihat dulu pixel dari atau ukuran gambar dari gambar yang kita buka atau gambar yang kita siapkan. Kebetulan ini gambarnya sudah beresolusi tinggi. Cara melihatnya boleh klik image, kemudian image size. Ya, cara melihat pixelnya itu berapa atau resolusinya berapa. Caranya adalah klik image, kemudian image size. Kita klik. Nah, muncul kotak tampilan seperti ini. Width-nya 1280 pixel dan height-nya 1280 pixel. Artinya gambar ini resolusinya adalah 1280 kali 1280 pixel. Dengan ukuran dokumennya adalah 33,87 kali 33,87 cm. Jadi kalau ini ukuran dokumen, ya kalau ini ukuran pixel. Nah, seperti itu ya. Cara yang kedua bisa dengan cara diklik di daerah gambar yang kita buka di paletnya ini atau di layernya, klik kanan image size. Sama dengan tadi caranya ya. Munculnya seperti ini, 1280 pixel. Oke, kita coba yang kedua, gambar yang kedua, klik kanan image size. Nah, kebetulan ini juga sama, 1280 kali 1280 pixel. Itu cara melihat atau menentukan berapa pixelnya atau berapa resolusinya. Nah, seperti contoh yang tadi, kita buat satu gambar yang besar. Ya, kita buat gambar yang besar satu,
kemudian kita buat gambar yang kecil sebanyak 3. Nah, ini kita akan jadikan background ya. Ya, gambar yang ini kita akan jadikan background. Ini kan bawahnya tadi 1280. Kalau misalkan mau diatur, mau jadi berapapun lah ya, kita atur resolusinya. Caranya adalah di palette sini atau di layer sini, klik kanan image size, kemudian kita rubah di sini langsung, kita ketik misalkan 1800 kali 8 1200 kali 800 misalkan ya. 1200 kali 800 pixel. Nah, supaya tulisannya ini muncul sesuai dengan yang kita ketik, maka constraint proportionnya kita uncheck atau kita nonaktifkan. Maksudnya gini, kalau kita aktifkan yang ini, maka berapapun angka yang diganti di sini akan mengikuti ini. Jadi proporsional atau simetris. Ya, kita rubah 2000, maka di sini akan 200, maka di sini akan berubah 200. Nah, kalau mau merubah dengan angka yang kita angka manual yang kita isikan, maka constraint proportionnya kita nonaktifkan. Contoh 1200 kali 800 pixel. Klik OK. Maka gambar ini akan berubah menjadi 1200 kali 800 pixel. Gitu ya. Oke, berikutnya ini akan kita jadikan gambar utama dan 3 gambar ini akan kita jadikan gambar pendukung. Nah, berarti gambar pendukung ini kita buat kecil resolusinya dengan cara seperti tadi, klik kanan image size. Nah, kita coba pakai skala yang kecil, misalkan 300, width-nya 300 kali 200 misalkan ya. 300 kali 200 pixel. Maka gambarnya akan menjadi kecil. Oke, kita coba lakukan di gambar yang lainnya. 300 kali 200. Ini juga akan jadi kecil. Ini pun sama. Nah, angka pixel ini bebas ya. Bebas. Kalian mau coba 100 kali 100 boleh, mau coba 200 kali 100 juga boleh. 3 gambar sudah diubah pixelnya atau ukurannya. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita tarik gambar yang kecil ini ke gambar yang utama ini. Dengan cara pilih toolbox-nya atau alatnya yaitu move tool yang ini ya. Kemudian kita tarik gambar kecil ini di bagian gambarnya ya. Di bagian gambarnya kemudian kita tarik ke sini. Bukan pada gambar yang lain. Tarik sini. Satu lagi tarik ke sini. Oke, sekarang masing-masing gambar yang kecil tadi sudah berpindah ke gambar yang satu tadi, gambar utama. Berikutnya yang ini boleh kita tutup dan tidak usah kita simpan. Ya, kita tutup karena sudah dipindahkan, dikopikan ke gambar utama. Ini kita close dan tidak usah disimpan atau tidak perlu disimpan. Pilih no saja. Kita akan bekerja di satu layer sekarang. Boleh kita besarkan atau kita maksimalkan atau kita zoom. Berikutnya kita susun gambar-gambar kecil ini ya, mau di sebelah kanan semua boleh, mau sebelah bawah boleh, di atas dan seterusnya, tergantung objek gambarnya. Kalau misalkan gambar yang kecil ini, gambar 3 ini kurang kecil ataupun kurang besar, terlalu kecil misalkan ya, boleh kita atur terlebih dahulu. Ya, ini kan di sini ada layar 1, 2 dan 3 untuk gambar yang kecil ini, dan background itu gambar yang besar ini. Nah, kita boleh diperkecil, kita pilih semuanya layar 1, 2, 3 atau gambar yang kecil ini. Kemudian klik edit, kemudian klik transform. Atau dengan cara menekan tombol CTRL plus T. Nah, kemudian kita atur ukurannya, dibuat lebih kecil atau dibuat lebih besar. Kalau sudah cukup, lepaskan, kemudian checklist atau enter. Ya, sekarang posisi gambarnya sudah lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya. Berikutnya, berhubung ini warnanya putih semua, kita nggak bisa membedakan atau kurang kelihatan gambar ini merupakan gambar terpisah. Jadi seolah-olah gambarnya gabung ya. Ini masih putih soalnya dasarnya atau backgroundnya. Nah, kita buat variasi supaya gambar kecil ini beneran kelihatan gambar tambahan ya, bukan gambar yang ada di gambar utama. Nah, kita boleh menggunakan fasilitas blending option atau blending. Caranya di layernya, di gambar layer ini sebelah kanan sini ya, di paletnya, palet layer. Caranya adalah klik kanan, kemudian pilih blending option. Klik kanan di gambarnya, pilih dulu, kemudian klik kanan di layer 3-nya atau di layernya, kemudian pilih blending option.
boleh kita geserkan kalau misalkan ketutup. Nah, yang kita atur, yang pertama adalah drop shadow. Nah, sehingga di sini ada bayangan. Kita lihat lagi drop shadow-nya nonaktifkan. Perhatikan di sini tidak ada bayangan. Sekarang drop shadow kita aktifkan, sehingga di sininya ada pada bayangan. Jadi kayak kertas ditempel gitu loh ya. Nah, gitu. Jadi kayak kertas yang sudah dipotong kemudian ditempel di sini. Berikutnya, kalau misalkan perlu kita atur drop shadow-nya atau bayangannya, mulai dari angle ya, angle-nya atau pencahayaannya kita atur dari sebelah mana, dari atas, bawah, kiri, kanan kita atur. Kita sesuaikan ya, kita mau dari mana arah cahayanya. Kemudian distance, jarak antara objek utama dengan bayangan kita bisa atur, kita sesuaikan juga. Kita mau atur berapa kira-kira ya. Kemudian speed, ini juga kita boleh atur speed sambil dilihat contohnya. Kemudian size, ini juga sama, kalian atur sesuai dengan objek masing-masing. Misalkan seperti ini sudah cukup, sudah dirasa cukup ya. Kalau sudah selesai nih untuk drop shadow. Berikutnya adalah stroke. Nah, kita aktifkan juga stroke-nya supaya di sini kelihatan bingkainya atau frame-nya. Kita aktifkan stroke-nya. Perhatikan di gambar, sekarang ada garis di antara frame tadi, frame gambar yang kecil tadi. Ya, kita atur, cara ngaturnya klik stroke-nya. Nah, yang pertama adalah ukuran, di sini 3, otomatis 3. Nah, kita coba boleh atur, boleh kita tambah ataupun boleh kita kurangi stroke-nya. Ya, standar 3 sih ya. Misalkan mau diatur lebih dari 3 boleh silakan. Kemudian sama warnanya, warna garisnya, listnya ini warna merah kita atur, misalkan ada cukuplah warna merah, jangan diganti ya. Kalaupun mau diubah silakan, ini merah. Oke, sudah selesai. Oke, sudah klik OK. Selesai gambar ke 1. Nah, gambar 2 dan 3 ini yang kecil kita lakukan seperti yang barusan. Oke, kita coba lagi yang gambar yang kedua, klik kanan ini layer 2, blending option. Kemudian drop shadow untuk bayangan, ini kita atur ukurannya. Kemudian stroke oke, warna merah, akan kita ganti ini warna lain, biru misalkan ya. Dan klik OK. Satu lagi, layer 1, klik kanan blending option, drop shadow-nya kita aktifkan, ininya silakan diatur, stroke-nya juga silakan diatur. Ukuran stroke-nya, warnanya kita coba rubah misalkan ungu. Klik OK. Selesai. Oke. Jadi kelihatan sekarang, kelihatan gambarnya ada di atas gambar yang tadi. Cek. Oh, ini lupa ya, kita coba samakan dengan yang tadi. Spreadnya ya. Oke, spreadnya ya sama. Ini juga sama. Kita samakan. Selesai. Jadi gambarnya kalau dibandingkan yang pertama tadi lebih menarik yang sekarang. Oke, tinggal posisikan saja sesuai dengan objek yang kita gunakan atau objek yang kita pakai. Seperti di sini, kalau misalkan terlalu kecil, terlalu besar, kita coba boleh ubah. Kita edit, kita transform, kecilin lagi. Oke, seperti ini ya. Oke, nah seperti ini berarti kita boleh kasih dulu misalkan katalog, tambahkan teks ya, tulisan katalog, ini contoh saja. Oke, seperti ini. Oke, itu cara membuat mengolah gambar menjadi seperti sebuah brosur atau pamflet. Oke, kebetulan ini udah 14 menit, jadi untuk gambar yang kedua atau gambar yang lainnya silahkan kalian coba sendiri. Intinya kalau di contoh ini kita siapkan 4 buah gambar dengan pixel masing-masing, kemudian
Satu gambar kita buat resolusinya lebih besar dan 3 gambar kita buat resolusinya lebih kecil. Resolusi gambarnya atau ukuran gambarnya. Kemudian gabungkan gambar yang 3 ini ke gambar yang utama dan atur drop shadow sama stopnya. Oke, silakan mencoba. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas pembelajarannya, sudah mengikuti pembelajaran ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.